berdiam sepenuhnya dalam kandunganmu, ya yang sepenuhnya murni, sebagaimana ia kehendaki. Karena tak tahan melihat ciptaan tangannya disiksa oleh si pendusta, ia datang dalam rupa seorang hamba untuk menebus umat manusia. Theotokion, kanun kedua, sisi fajar, bagi jana suci Nikolas, irama ke-6. Para romo dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan yang telah lahir, Allah Sang Sabda, Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kehendak Sang Bapa dan karya bersama Sang Roh Kudus, datang sepenuhnya, tanpa mengurangi kemuliaan keilahiannya, ke dalam kandungan yang tak bernoda dari yang selalu perawan Theotokos, dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Sebab Allah dalam belas kasihannya, Lukas pasal 1 ayat 7-8, tidak dapat tahan melihat penderitaan manusia yang diciptakannya, yang ditempatkan di dalam kehormatan. Mazmur 48 ayat 13. Tetapi telah dilucuti kehormatannya oleh muslihat si iblis pendusta, dan menjadi tawanan tiraninya yang mengerikan. Kasih Allah yang tidak terukur dan tidak terbatas menjalankan sebuah rencana penciptaan kembali yang sempurna, sebuah rencana penuh hikmat dan kuasa ilahi, tak terkatakan dan tak terbandingkan, dalam keagungan yang hanya layak bagi Allah saja. Kita mengakui dalam pengakuan iman bahwa Sang Putra Allah untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria. Tentunya Allah tidak mengalami perubahan tempat, tetapi ini merupakan suatu perendahan diri yang ilahi. Sang Firman tanpa berubah keilahiannya mengambil suatu kodrat yang tak ia miliki. Ia menjadi manusia dan diam bersama manusia di bumi. Baruk pasal 3 ayat 38. Sang Allah manusia, Kristus, menyembunyikan seluruh kemuliaan keilahiannya di balik selubung daging yang ia pinjam dari Sang Theotokos tersuci Maria. Mukjizat kebaikan ilahi yang istimewa ini sungguh melampaui kita, dan kita hanya mengagungkan dengan penuh ketakjuban dan ucapan syukur. Seluruh ciptaan mengaturkan syukur yang tak terkatakan, dan kita telah mempersembahkan seorang bunda perawan, kemuliaan dan kebanggaan kita umat manusia, sukacita, kegembiraan, pelipur lara, penghiburan dan pengharapan kita. Di dalam Kristus Sang Bayi ilahi dari Bethlehem, antitesis ilahi dan manusia, dinyatakan dan ditekankan sejak awal demi penggenapan misteri penyelenggaraan ilahi yang melampaui nalar. Kerendahan diri dalam kemuliaan, kesakitan dalam sukacita, kematian dalam hidup. Saudara-saudara terkasih, hal-hal inilah persisnya yang menjadi tanda-tanda utama dari setiap anggota yang setia dari kemanusiaan kita yang telah diperbarui. Inilah juga tanda-tanda yang dimiliki Maria, Sang Bunda Perawan, Sang Anak Darah yang murni dan rendah hati, Dia yang telah dinyatakan sebagai surga dan bait keilahian, dogmatikon sembahyang senja dalam irama pertama. Tanda-tanda yang kontras ini menjadi ciri dari para Rasul Kudus dan juga menjadi karakteristik dan semua anggota sejati dari Gereja Kristus, sebagaimana yang disimpulkan secara luar biasa oleh Paulus, Sang Rasul bagi bangsa-bangsa lain. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. 2 Korintus 6 ayat 8-10. Jika semua hal ini pada tingkatan dan dalam cara tertentu tidak menjadi pengalaman kita sendiri, sejarah kita sendiri, kebenaran kita sendiri, dan kehidupan mistika penyalipan dan kebangkitan kita sendiri, maka kita bukanlah pengikut-pengikut Kristus sejati dan orang-orang yang merayakan inkarnasi ilahi. Jika kita sekedar berada pada level perayaan yang bersifat manusiawi, historis, kebiasaan, psikologis, sentimental, gastronomis, naratif, romantis, dan lain-lain, dan tidak mampu mengulangi perkataan-perkataan rasulia yang suci sebagai puncak dari kehidupan dan eksistensi Kristen kita, maka kita tidak mengetahui apa makna Natal yang sejati. Sayangnya, sebagaimana yang terjadi dengan mayoritas dunia Kristen saat ini. Saudara-saudara terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan penebus kita.
Dialah yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada, agar kita dapat berbagi dalam kelimpahan rahmat-Nya dan mengambil bagian dalam hidupnya menjadi seperti Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Dan menjadi Allah-Allah oleh kasih karunia, dipanggil kepada persekutuan dengan Dia. 2 Korintus ayat 1 sampai 9. Dalam keberkatan kekal, Matius 25 ayat 34. Dalam kerajaannya yang tak ada akhirnya. Melalui kelahirannya dan karya penebusannya, semua hal ini telah diberikan dan dibukakan bagi kita semua tanpa terkecuali. Marilah kita tidak menukar pemberian-pemberian ilahi dan harapan-harapan surgawi ini dengan apapun juga di dunia yang penuh kerusakan dan tipu daya ini. Marilah kita teguh berdiri dalam iman dan kebajikan, sehingga nasihat Rasulia berikut ini dapat menjadi suatu prinsip penuntun yang tak tergoyahkan bagi kita sampai akhir hidup kita yang sekarang. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 9. Kristus telah lahir. Sinode Suci Gereja Ortodoks Yunani Sejati, Episkop Agung Kalinikos dari Athena, para anggota, Gerontios dari Perentios dan Salamis, Chrysostomos dari Attika dan Boeotia, Gregorios dari Tesalonika, Photios dari Demetrios, Moses dari Toronto, Demetrius dari Amerika, Ambrosius dari Filipi dan Maronia, Kiprianos dari Oropos dan Pile, Clemens dari Larissa dan Platamon, Ambrosius dari Metona, Ausentius dari Etna dan Portland, Christodulos dari Theopilos, Maximus dari Pelau